Oke teman-teman, ini rata-rata sebagian sudah pada tumbang ini tanaman kami yang dari bibit katak mini. Dulu kami tanamnya 1 kilo isi 700 sampai 800. Ini tadi kami coba bongkar. Ini seperti ini. Jadi satu musim dari ukuran katak mini sisa segede ini. Ini sekitar 3 on sampai 4 on. Yang ini sekitar 1 on setengah ini teman-teman ya, 1 on setengah. Kita lihat ya teman-teman. Oke, sip. Ini yang pada tumbang ini, yang masih pada seger-seger. Cekidot, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Xmood. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, sehat selalu ya teman-teman, senantiasa penuh keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Amin, amin, amin. Hari ini tanggal 23 Maret ya teman-teman. Sudah akhir bulan Maret, mau memasuki bulan April sebentar lagi. Ini kami coba mereview kondisi perkembangan tanaman porang kami yang ada di lahan kebun tumpang sari ya. Ini kebun yang kami tumpang sari dengan porang, dengan durian ya teman-teman. Cuma ini karena duriannya sudah habis masa panennya. Sudah habis ya duriannya teman-teman. Ini saatnya kita melanjutkan ini perawatan porang. Nah, untuk yang di lokasi kami sini ya teman-teman, di daerah Tanah Merah ini, yang di sini tempat kami yang dulu biasa kami info di video-video sebelumnya, tanahnya seperti ini ya teman-teman. Jadi meskipun hujan berhari-hari, ibaratnya hujan 24 jam nonstop gitu ya, berhari-hari, di sini nggak berbahaya, atau istilahnya sampai menggenang airnya itu nggak sampai seperti itu ya teman-teman. Beda dengan di lokasi tanah kami yang lain yang kondisi tanahnya itu tanah hitam, lengket, lempung seperti itu teman-teman. Dan kondisi tanaman porang kami yang daerah sini lebih cenderung seger-seger teman-teman dibanding yang lokasi tanah hitam. Ya mungkin karena di sini juga pupuknya bagus, karena pupuk yang kami pakai di sini termasuk pupuk dengan kandungan nutrisi yang cukup tinggi, karena kami pakai untuk durian juga, sehingga tanaman porangnya jadi ikut seger mereka teman-teman. Ini kita coba keliling ya teman-teman. Ini sudah ada yang geletak juga ini teman-teman. Sudah ada yang geletak, yang dorman. Nah, katak-katak sudah mulai bermunculan, yang lain masih sampai sana ya teman-teman. Nanti kita coba lihat yang sudah dorman ya teman-teman. Kita akan coba lihat yang sudah dorman. Nah, ini duriannya sudah habis teman-teman, sudah nggak ada buahnya. Ada sih yang di sebelah kebun sebelah sana ya, yang kita nyebrang jembatan sana, nanti itu masih ada ininya, buahnya. Nah, ini bisa dilihat kondisinya teman-teman ya, yang di lahan Tanah Merah di lokasi kami yang kami tumpang sari dengan pohon ini ya, durian, tanaman porangnya, kecenderungan porangnya, pertumbuhannya sangat bagus sekali. Ini subur-subur, seger-seger. Hampir jarang banget saya melihat di sini yang terkena busuk batangnya, roboh gitu ya maksudnya ya, kayak pangkal batangnya itu kena jamur gitu. Hampir jarang sekali, bahkan saya belum pernah lihat di kebun yang sini. Tapi kalau yang di kebun petak-petak yang kami tanam yang lain, yang di lokasi tanahnya tanah lengket
itu kecenderungannya mudah sekali terkena jamur karena airnya dia kan menggenang gitu ya teman-teman, menggenang, jadi dia gampang terkena jamur. Ini juga kena jamur, tapi jamurnya jamur daunnya gini, nggak sampai menumbangkan pohonnya. Nah, sebenarnya sih di semua medan nggak ada masalah, semua lahan atau tanah nggak ada masalah, karena memang orang itu adaptif ya, mau di tanah seperti apapun dia bisa. Cuma tetap syarat tanah subur itu bisa menjadi penentu hasil maksimal tidaknya tanaman yang kita tanam. Nggak cuma porang, semua jenis tanaman. Nah, ini yang sudah pada tumbang, ini yang dulu kami tanam dari bibit polybag ya teman-teman, bibit polybag yang di video ini, yang di atas ini. Nah, ini yang dulu kami tanam dari bibit polybag. Ini sudah pada geletak ini sudah pada tumbang mayoritas. Tapi kalau yang bibit-bibit lain ini yang masih hijau royo-royo ini. Jadi di bulan-bulan ini, apa ini, bulan Maret ya, akhir Maret mau memasuki bulan April nih, masih kondisinya seger-seger seperti ini teman-teman ya. Oh, daunnya itu nyeneng kayak gini ya teman-teman. Oh, hijau royo-royo, seger-seger gini. Ya, ada sih kuning-kuning jamur gitu wajar, tapi gak terlalu berpengaruh ya. Masih aman jaya sentosa. Nah, ini yang dulu dari bibit campur aduk, ada yang bibit cabutan juga teman-teman. Nanti kita akan coba bongkar yang di sana tadi ya teman-teman, yang sudah pada dorman. Yang di sebelah sini belum pada dorman soalnya. Nah, di sini kami rawat nggak begitu maksimal ya, artinya dalam artian rutin nyempret ya, atau spray ya, spray daun apa gitu nggak begitu rutin yang di sini, karena memang kita sesuaikan dengan proses perawatan duriannya. Jadi ngiras-ngirus lah kalau orang Jawa bilang itu, sekali merawat pohon duriannya sekaligus kita rawat ini tanaman porangnya. Tapi kalau lebih kita fokuskan untuk perawatan di duriannya. Kalau porang ini ikut dikit-dikit merasakan gitu aja. Temanya begitu teman-teman. Oh, tuh ya, hijau-hijau seger-seger ini di bawah pohon durian teman-teman. Dan yang di sini dulu memang kami tanam pakai mulsa karena kami ingin menghemat dari sisi biaya supaya nggak terlalu kecapean ngurusin rumput dan gulma. Nah, jadi kondisinya seperti ini ya teman-teman. Ini dulu kami pupuk dengan menggunakan kohe fermentasi, terus kemudian kami pakai juga pupuk yang lain seperti NPK 16, kemudian ada pakai karate boron, kemudian ada ini subur kali. Ini produk MTJ yang dulu kami pakai untuk tanaman pohon duriannya ya, sekaligus kami kasih juga untuk porangnya. Yang jelas di sini didukung oleh kondisi tanah yang ngerokos ya teman-teman ya. Tanah yang ngerokos, istilahnya tanahnya itu gembur ya, gembur ya, seperti yang sudah kami kasih tahu ke teman-teman itu. Jadi gini, tanahnya itu kena hujan gitu ya nggak gembel kayak lempung gitu enggak. Jadi tetap kena hujan ya begini terus dia. Jadi istilahnya akarnya itu lebih mudah untuk menjalar kemana-mana teman-teman ya. Semua jenis tanaman tuh kalau tanahnya gembur, tanahnya seger gitu ya, maksudnya untuk perakarannya dia juga seneng akhirnya untuk tumbuh menjalar kemana-mana untuk mencari nutrisi. Dan ketika ada air banyak menggenang gitu, dia tidak mudah untuk bacekan istilahnya. Nah, ini yang dulu kami tanam dari bibit polybag yang kami semai di bulan Agustus. Kami semai di bulan Agustus. Ini ada di video yang ini ya teman-teman. Ini proses penyemaiannya dulu. Dari bibit rata-rata ukuran 700, 800, ada yang sampai 900 juga ya, ukurannya seperti di video ini. Ada di video yang ini. Kemudian kami pindah ke lahan ini setelah usianya hampir 2 bulan kalau nggak salah waktu itu, Agustus, September, Oktober ya, kurang lebih hampir 2 bulan kita pindah ke sini pas sudah mulai ada hujan gitu. Jadi
dia lebih gede-gede gini pertumbuhannya teman-teman, karena dia bisa curi start ya, dia bisa curi start. Oke ya teman-teman, nah, ini kita coba lihat, kita cari yang sudah pada dorman ini dari bibit ukuran 700 sampai 800. Ini satu musim dengan proses curi start, dia bisa segede apa, coba umbinya kita lihat. Nah ini ya teman-teman, ini yang sudah KO ini dulu dari bibit polybag ya teman-teman, yang ukuran 700-800. Oke, coba kita bongkar seberapa dia, karena ada teman-teman yang ingin tanya dari bibit ukuran katak itu. Nah ini ya teman-teman, ini dari bibit ukuran katak mini 700 sampai 800. Kita coba mau bongkar ini satu musim ini ya, dengan sistem tanam curi start, karena kita tanamnya pakai polybag. Ini dia bisa tembus ukuran berapa. Nah, ini tanahnya modelnya begini teman. Wish, wah, segini teman-teman ya. Ini dia satu musim dari ukuran bibit katak mini ya, katak mini ukuran 700-800 itu dia bisa segede ini. Jadi teman-teman misalnya yang ingin bercocok tanam menggunakan bibit ukuran katak mini yang ukuran 700-800 ya, bayangannya jangan kok terus nanti bisa satu musim jadi 1 kilo atau apalagi 2 kilo. Ini yang istilahnya aja, ini kita tanam dari kondisi curi start ya, artinya kita tanam dulu di polybag sehingga dia bisa hidup duluan untuk pertumbuhan lebih awal, istilahnya begitu. Pak, kita lagi lihat yang sebelahnya ini segede apa ini, sama semua bibitnya dulu ya, dari ukuran 700 sampai 800. Pastinya pertumbuhan umbinya tidak akan seragam, namanya tanaman itu ya beda-beda, nggak jauh beda dengan nah ini segini ya teman-teman. Rata-rata batang akhirnya itu segini teman-teman dari bibit itu. Nah ini segini ya, ini kurang lebih ya sekitar hampir 1 on, ada yang 2 on ini. Kalau kita lihat lagi ini ini ya teman-teman, kita coba bongkar lagi yang ini satu musim dari bibit katak mini ya teman-teman, ukuran 1 kilo isi 700 sampai 800. Berapa ini, coba lempok ini teman-teman, pakai tangan saya. Ini coba pakai kayu ya. Coba Mas Jum tolong. Nah ini biar dibantu sama Pak D. Bentuknya wis model melonot. Nah, ini kita lihat ya teman-teman. Ini satu musim ya teman-teman, dari bibit ukuran katak mini 700 sampai 800 itu berubah jadi seperti ini gedenya. Ini ya rata-rata 1 on 2 on, rata-rata segitu teman-teman. Nah oke, ada juga ini yang agak besar, ini lumayan ini ya sekitar hampir 4 on ini, enten Mas ya, 4 on ini hampir setengah kilo ini teman-teman. Nah jadi pertumbuhannya beda-beda teman-teman. Coba kita bongkar lagi Mas Jum, Mas Jum enten sing iki nggih enten enten cur gede ya, kalau tak tanda ini tak tanda ini ya sebelah itu. Oke, nah ini ada lagi teman-teman, ini kecil kok batangnya rusak itu. Ini rusak teman-teman, ada yang rusak kecil.
Coba ini kita lihat lagi yang sebelah sini. Pergi, masuk. Ini mas, yang aku tahu. Ini kan nggak normal. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi dari bibit ukuran 700, 800 itu satu musim itu ya jadi seperti ini. Ini ya kecil juga segini. Ini ya sekitar ya 1 on juga ini teman-teman. Ya. 1 on juga ini segini. Ini ya teman-teman. Yang beriku. Itu yang kan. Nggih. Pokoknya sing lot tandani. Nggih. Kita lihat ya teman-teman. Ya, Coba ini, kita. Kecil ini. Kecil ini teman-teman. Jadi ini rusak ini rusak. Jadi gitu ya teman-teman. Ada yang rusak, ada yang bagus. Ya namanya tanaman. Ada yang bagus, ada yang enggak. Ini ada yang gedenya segini. Oh, ada yang segini, ada yang segini. Nah ini katak dari ukuran 700-800 dalam satu musim ya teman-teman. Ini kondisinya seperti ini. Jadi apa namanya? Ini coba kita lihat yang sini. Ini yang dorman juga ini. Oh ini sudah. Nah ini sudah juga. Oke coba kita lihat ya. Oke apa ini entong. Kita lihat coba. Berapa ini? Ini kecil segini cuma. Ini juga kecil ini kayaknya. Ini juga kecil ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Intinya orang yang kita tanam dari ukuran umbi namanya katak mini itu bervariasi ya, ukurannya bervariasi macam-macam ukurannya. Ada yang dia bisa tembus segini, ada yang bisa tembus segini, ada yang bisa tembus segini, ada juga yang rusak kecil seperti ini. Jadi intinya kalau kita bercocok tanam jangan sampai kita itu membuat kalkulasinya itu 100% jadi bagus semua seperti ini semua atau seperti ini atau bahkan seperti ini semua. Jadi nggak bisa dibikin seperti itu teman-teman. Jadi dalam satu musim itu ya ada yang bisa segede ini, kebalan tangan saya ini sekitar 1 onan nih ya, 1 on sampai 2 on ini juga yang ini yang hampir 3 on 4 on ini ya. Jadi gitu teman-teman. Dengan bibit yang ukuran kecil pun nggak ada masalah, tetap bisa kita kembangkan, kita besarkan, tapi dengan target tentunya 2 musim ya teman-teman. Jadi 2 musim baru nanti dari bibit ukuran segini dia akan bisa berubah menjadi di atas 2 kilo ya. Makanya kenapa kalau bibit dari ukuran katak mini itu baru bisa kita panen setelah 2 musim. Gitu ya teman-teman. Ini sedikit cerita dari kami terkait dengan tanaman porang kami yang dari bibit ukuran katak mini. Nah, jadi rata-rata ukurannya itu seperti itu teman-teman. Jadi yang bibit katak mini itu rata-rata ukurannya dari 1 kilo isi 700-800 dalam satu musim dia bisa berubah menjadi rata-rata 1 on, 2 on, ada yang 3 on. Kalau yang kebenaran tumbuhnya bagus ya bisa sampai 3 on. Ini kayaknya besar nih teman-teman ya, tergantung ini pertumbuhan masing-masing tiap pohon atau tiap tanaman ya teman-teman. Jadi dengan apa namanya, dengan pertumbuhannya masing-masing, cara dia hidup dan menyerap nutrisi itu akan menentukan besar kecilnya pertumbuhan dari
umbi porangnya, teman-teman. Jadi dengan perawatan yang sama, hasilnya itu kadang bisa berbeda karena setiap pohon itu dia mempunyai cara dan karakter hidup beda-beda, karena tingkat kesuburannya itu juga beda-beda mungkin setiap pohonnya. Ini jadi segini, teman-teman. Sama dengan yang itu tadi. Oke ya, teman-teman. Sementara sampai di sini dulu video dari kami keluarga Exmood, bagi-bagi cerita tentang seberapa besar pertumbuhan umbi dari bibit katak mini ukuran 700-800 dalam satu musim. Sehingga nanti kalau teman-teman yang mempunyai planning, mempunyai rencana untuk bercocok tanam porang dari ukuran katak mini, ya kurang lebih gambarannya nanti dalam satu musim akan menjadi sebesar ini ya, teman-teman. Menjadi sebesar ini. Jadi nanti jangan sampai kaget ada yang saya nanam satu musim kok cuma ukurannya jadi 2 on, 3 on, 1 on, kok nggak bisa sampai 2 kilo kan itu. Jadi nggak bisa, teman-teman. Untuk porang dari ukuran katak mini target panen minimal 2 tahun atau 2 musim lah istilahnya ya. Atau bahkan kalau yang ingin lebih besar bisa dibikin sampai 3 musim. Nah, kalau yang ingin panen satu musim, maka pilihlah bibit dari ukuran yang lebih besar, yaitu yang ukuran katak super atau istilahnya dari 1 kilo yang isi 150, 200, atau bahkan yang isinya cuma 70, 50, 80 per kilo. Oke ya, teman-teman. Terima kasih. Cukup sampai di sini dulu video dari kami. Semoga di video kali ini bisa memberikan manfaat, memberikan wawasan tentunya untuk teman-teman semuanya, dan kami selalu mendoakan semoga tanaman porang teman-teman semuanya bisa tumbuh subur, hasilnya bisa maksimal sesuai yang diharapkan, dan tentunya bisa tercapai harapan dan cita-citanya semuanya. Oke, sip. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.